Perkenalkan, nama saya Theophilus Gabriel, Administrasi Publik 2020. Kali ini saya akan menjawab UTS Manajemen Perubahan dan Inovasi Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Mimin Sundari. Soal pertama, jelaskan apa itu manajemen, perubahan, inovasi dalam organisasi. Yang pertama, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok untuk memenuhi target yang akan dicapai dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Manajemen mengandung unsur perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan. Dengan demikian, manajemen dapat disebut sebuah seni untuk mengatur dan merencanakan sesuatu guna untuk mencapai tujuan. Pengertian yang kedua yaitu perubahan adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah-ubah. Pada dasarnya, yang abadi dari manusia adalah perubahan, sehingga perubahan pun terbagi atas menjadi dua, yaitu perubahan yang reaktif dan perubahan yang proaktif. Perubahan yang reaktif adalah suatu reaksi akan tanda-tanda perubahan sehingga akan lebih berantisipasi atau timbul sifat penolakan. Yang kedua, perubahan proaktif adalah suatu reaksi yang lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian, pengertian yang ketiga yaitu inovasi adalah suatu hal baru yang belum pernah ada dan menjadi ada atau menggabungkan dua hal untuk menghasilkan ciptaan baru dari penggabungan tersebut. Contohnya saja seperti sepatu dan roda ketika digabungkan menjadi sepatu roda. Itu ternyata sebuah inovasi. Dan tidak jarang juga inovasi lahir dari sebuah perubahan. Dan pengertian yang terakhir yaitu organisasi adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Kita lanjut ke nomor 2, jelaskan bagaimana seharusnya menghadapi lingkungan luar organisasi dalam rangka adaptasi lingkungan. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal sehingga membutuhkan adaptasi kebiasaan baru di setiap organisasi. Bisa dimulai dari yang pertama dengan kita lihat di setiap pintu mall atau setiap pintu pekerjaan dilakukan pengukuran suhu menggunakan termogan. Kemudian juga disarankan untuk pengurangan waktu kerja untuk tidak lembur. Dan yang ketiga, mewajibkan pekerjaan menggunakan masker dari rumah sampai di tempat kerja. Dan yang keempat, mengatur asupan nutrisi makan seperti memperbanyak vitamin C. Tidak hanya sampai di situ, fasilitas kerja juga harus safety. Yang pertama, memastikan kebersihan tempat kerja minimal 15 menit menyemprotkan desinfektan. Yang kedua, menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dengan sabun air mengalir. Kemudian, memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan. Yang keempat, memasang poster edukasi bagaimana mencuci tangan yang benar. Dan yang kelima, menyediakan hand sanitizer seperti di pintu masuk, ruang rapat, pintu lift, dan tempat-tempat lain yang dimana tangan orang banyak digunakan. Kemudian ada juga protokol untuk diri kita sendiri. Yang pertama, menggunakan masker jika ingin berpergian keluar rumah. Kedua, memahami etika batuk. Ketiga, tidak keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan mendesak. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Dan yang kelima, tidak bertukar barang dengan orang lain di tempat kerja, seperti lebih membawa bekal sendiri, membawa piring, gelas, sendok sendiri. Dan yang terakhir, menjaga jarak untuk menghindari kerumunan. Dilanjutkan dengan soal nomor 3, jelaskan bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi organisasi. Salah satu indikasi keberhasilan organisasi adalah bagaimana manajemen mampu menghandle pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan. Dalam organisasi terdapat dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Di lingkungan internal itu sendiri adalah faktor atau kondisi umum yang berada di dalam suatu organisasi, termasuk di dalamnya karyawan serta pimpinan manajer. Sedangkan lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya, yaitu yang berpengaruh langsung dan yang tidak langsung. Faktor lingkungan secara langsung berperan terhadap perubahan organisasi, yaitu yang pertama, adanya pesaing. Dengan adanya persaingan di hadapan organisasi, mulai dapat mengetahui posisi pesaingnya, sehingga mampu mengoptimalkan operasinya. Yang kedua, langganan. Langganan dapat berupa lembaga seperti sekolah, kantor pemerintah, atau seseorang. Yang ketiga, penyedia.
Setiap organisasi sangat bergantung pada sumber daya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dan yang keempat, lembaga keuangan. Organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, termasuk pasar modal untuk menjaga dan memperluas kegiatannya. Dan yang kelima, ada pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan karyawan dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan yang cakap merupakan persyaratan bagi perusahaan yang sukses. Dan yang keenam, adanya perwakilan pemerintah. Perwakilan pemerintah ini biasanya menetapkan peraturan, prosedur perizinan, dan pembatasan lain untuk melindungi masyarakat. Dengan update-nya perizinan ini, maka organisasi pun dapat berdiri. Sedangkan faktor lingkungan yang secara tidak langsung atau berpengaruh terhadap manajemen, yaitu yang pertama perkembangan teknologi atau yang sering disebut sekarang adalah transisi digitalisasi. Yang kedua ekonomi, baik itu ekonomi di Indonesia maupun ekonomi dunia. Dan yang ketiga lingkungan sosial kebudayaan dan politik serta hukum. Dan kita lanjut ke soal terakhir, yaitu jelaskan peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Yang pertama yang diperlukan yaitu menetapkan tujuan diadakannya perubahan. Yang kedua, mengambil dan menetapkan keputusan tentang perubahan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Dan yang ketiga, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan terjadinya perubahan organisasi. Dan yang terakhir, menanggung segala resiko bagi organisasi yang mungkin timbul adanya keputusan tentang perubahan. Baiklah, sekian dari saya Teofilus Gabriel. Sekian yang bisa saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih.